juga ngeri juga kan, apa nanti karma ke diri saya, apa nanti ke adik saya karma. Ternyata benar karma ke adik saya. Oh gitu. Iya. Langsung dibayar tuh. Adik Apa saya, sekian tahun? Sekian tahun adik saya STM. STM mana? Tubun lagi. Waduh. Tubun. Tubun cuma 3 bulan, Bang. Ade ente Ribut di Perumpung. sama Bonser? Sama Bonser, sama bom Karl itu. Oh, aliansi bom. Oh, zaman Ade ente udah bongkar ya? Adik aneh itu mungkin kalau nggak dia nangis, palanya pecah kali itu ya, pakai besi bolongan itu ya. Itu 2000 berapa tuh? Aduh, 2000 berapa ya? Ya, kita mulai di part 2. Tadi cerita Bang Ambon keputus, kita break salat asar dulu. Di part 2 masih ceritain nostalgia, cerita serunya Bang Ambon. Tadi sampai mana, Bang? Sampai kita kelas 1 berangkat siang tuh ditaikin sama Bang. Oh, ya gimana tuh ceritanya, Bon? Tadi kan udah kan? Ah. Nah, terus ya udah nih kita jual nama kan ya. Saya jual nama, abang-abangan temen di Mesari, aman dah. Lolos dah. Lolos dah. Semua banda dibalikin dari atas sampai bawah, dikasih juga duit sama mereka kan saya pribadi. Iya dikasih. Dikasih duit aja? Dikasih duit. Kok malah terbalik? Karena tuh yang ngasih duit tuh CS-nya kawan aneh, abang aneh di Mayasari. Nah, malah disuruh naik 06A kita masih kelas 1. Dari pas tikungannya mau ke Kampung Melayu tuh ya? Pada turun tuh semuanya, entah dia mau ke arah Tebet atau kemana, saya kurang paham dah. Terus mungkin kelas 1 yang saya berkesan dan saya ingat sih itu aja. Itu aja ya? Sama yang ini Bang, satu lagi lupa tuh. Yang tragedi. Itu istilahnya lolos dari maut lah ya? Lolos dari maut bisa kali ya? Ya bisa. Mungkin Lolos dari maut. Kena ini mah bisa kali. Terus ada lagi? Ya kelas 1 juga nih Bang nih, yang tragedi Udin tuh yang kita diserang tuh. Oh yang diserang, yang diceritakan di nama Ponga ya? Ya, mungkin sebelumnya di channel Abang juga sama Cesannya juga Tile udah diutarakan kan? Sama Ipul ya? Sama Ipul. Ya kan kalau dari cerita saya nih, emang saya kan naik 17A nih dari Tan nih. Oh waktu itu 17A? Ya masih ada ya? Masih ada, 17A. Naik dari Tan, saya duduk sendiri doang. Sendiri, rapih nih saya duduk. Pakai identitas juga? Enggak, baju bebas doang, baju bebas. Saya ngeliat nih bajak di halte UKI penuh sekali kan. Saya ngeliat muka-mukanya, wah si Anu, si ini. Oh kenal? Kenal pokoknya, anak 9 Bos, anak Priuk, anak Patul Melayu, anak mana tuh sampai anak Bogor-Bogor. Yang star-starnya Bang lah, yang bintang-bintang ada semua gitu. Ini mau kemana nih? Dia apakah dia belok nanti ke arah sono? Apa ke Bonser? Apa lurus terus bypass? Udah, dari 17 saya turun, nyambung lagi lah ke sekolahan. Masuklah, naik ke atas. Emang saya ketemu sama Udin tuh kan Bang. Saya laporan lah kan, laporan. Karena abang kelas. Nah abang kelas, Din, tadi rame banget tuh. Anak bajak? Anak bajak di atas sebelah sini. Udin lagi hahe aja sama teman-temannya, masih ada si Belek di situ kalau masalah ada juga. Kan? Oh Belek angkatannya Udin? Iya, Belek 44 ya. Udahlah. Masuk ke kelas, saya cerita juga sama teman-teman. Gak lama di depan udah dar. Wih, ternyata ke Bonser. Ke Bonser. Saya ngeliat ke depan, Udin udah dibancakin. Enggak, udah lari aja kan. Oh, udah nyeruntul aja. Tas dilepas gitu aja kan. Saya ngeliat, waduh, saya kan di gerbang ditutup tuh Bang ya. Saya ngeliat tuh di depan tuh, waduh, ini muka abang-abangan gue di Mesari semua nih. Ada yang jatuh tuh, dia punya map tuh kan. Anak bajak tuh jatuh, ada yang pakai stick golap, udah sampai depan gerbang lah. Akhirnya dibuka juga tuh gerbang kan Bang ya. Saya juga ikut. Karena dilema guru tuh ya? Hah? Iya guru dilema. Itu juga biar kalau nggak salah sama guru. Barang yang di lemari. Barang di lemari diturun di lapangan deh. Soalnya saya dapat 1 tuh. Itu kebagian. Udah dibuka gerbang.
ngulur lah mereka lah, anak bajak lah. Mundur tuh kan turunan gitu ya bang, sekolah kan turunan. Ada yang begaya lah, ada yang push up lah mereka orang kan, mundur terus terjadilah tuh perang di atas sekolahan. Di kolong itu kan, kolong tol itu kan. Nah, emang gokil juga tuh kan si Udin mah ya. Cuman pakai. Pokoknya abang kelas paling gokil ya. Ya, abang kelas paling gokil, cuman kan santai orangnya. Kalau ribut dia jatuh, kalau nggak salah itu bang, dia jatuh. Itu yang masuk itu di badannya banyak banget. Itu hampir semua yang datang anak bajak ngebancakin Udin ya. Itu juga sih sebenarnya anak bajak nggak pure bajak ya. Nggak pure bajak, dia ada juga anak Pestati. Oh, aliansi. Pokoknya musuh bonser semua lah ya. Bonser semua. Tapi sih emang sebenarnya sih ini boleh ceritain gitu? Ya terserah ente. Terserah. Ya kan saya habis tragedi itu kan saya nggak sekolah tuh, diajak belek tuh. Cabut. Kenapa? Ya nggak sekolah, pokoknya kelitan. Tapi emang abis kejadian Udin bukannya libur? Nggak, abis kejadian itu, siang itu. Saya nggak masuk sekolah. Langsung nggak masuk sekolah? Langsung udah, kelitan saya diajak belek. Abis dari situ udah cerita-cerita besok mau balikin lagi kan. Saya ke Mesari dong. Nanya-nanya. Ini ente masih kelas 1 ya? Masih kelas 1. Kan masih di Udin. Iya. Nanya-nanya. Si Anu, si itu yang ente ngeliat mata ente sendiri itu anak Mesari. Anak Mesari. Nah, emang sih yang bagi mah tahulah maksudnya. Tahulah. Anak Mesari lah gitu. Iyalah, anak Mesari ikut nanem juga lah. Ya. Mungkin pun Udin juga tahu kali ya. Saya cuma abang kelas gua tuh. Kayak gondok banget ya. Iya, gondok juga. Maksudnya abang kelas gitu. Di sekolahan gua lagi. Sekolahan gua yang apa ya? Yang maksudnya sama Deden tuh Udin kan gimana ya? Sayang lah, care, ngerangkul. Ngerangkul lah, dia juga peduli kan ngajarin kita di jalur tuh kayak gimana kan. Maksudnya nurunin dulu lah, jangan sampai dibantai dulu lah kalau bisa di jalur kan. Sempat gimana juga, tapi emang anak-anak itu yang habis ngebantai Udin, anak Mesari emang abang-abang aneh bacak nih nyangkut semua bang. Oh nyangkut semua. Keciduk semua. Ente dilema tuh ya? Satu sisi ente anak Mayasari, satu sisi ente anak bonser. Dijemput malah itu sama polisi ke Mayasari. Keciduk semua tuh? 2 orang. Oh 2 orang. Oh anak Mayasari 2 orang, yang lain anak yang lain? Anak yang lain, anak Penas kalau nggak salah sih cerita. Ya tahu juga lah, maksudnya siapa yang nanam kan saya bilang. Berarti mendem juga lama? Kekeluargaan sih tuh. Oh kekeluargaan. Berarti nggak diproses ya? Nggak diproses, mungkin ganti rugi biaya pengobatan kali ya. Pengobatan korban Udin. Iya, gitu. Cuman kan ya sekali aja kan kenal gitu maksudnya. Ini Udin loh ya kan, maksudnya. Dan mereka kenal Udin ya? Kenal Udin. Maksudnya nih kenal gitu kan. Ini Udin temen lu gitu? Iya. Persepsinya abang-abangan saya emang karena Udin tuh terkelungkup gitu kan. Oh jatuh ke bawah. Nggak tahu lah. Nggak tahu itu Udin. Iya, tapi sih maksud saya ya persepsi lah mereka lah. Kita nggak tahu kan. Nah dari kejadian itu ente kelas 1, ente merasa gimana nih? Ini gondok. Terus ini Mayasari juga rival juga nih gitu kan, anak-anak Mayasari. Gondok. Sedangkan sendiri ente dari kecil di Mayasari. Iya, gondok. Kita kan ya gimana ya maksudnya kalau ada anak bajak yang muka-muka face-face-nya kita bukan satu anak Mayasari, bantai. Yang penting bukan anak Mayasari ya. Biar terbalaskan lah dendam ente yang ente lihat matanya, ente lihat kepalanya. Kelas 1 tuh saya nih maksudnya apa? Sampai balik-balik naik 53 tuh kenapa gitu kan? Maksudnya anak-anak Litan. Anak Litan, kenapa enggak? Ente juga ngalamin ke belakang. Iya, baiknya lewat 53 kan 9A turun di mana tuh? Wali Kota. Nyambung 53. Itu kan ibarat kata udah nyambung naik ya kan. Capek lah. Ngapain lo sono gitu? Saya tanya, tetap ternyata perkaranya itu kan lewat Penas ya, lewat depan persis depan. Oh, jalur itu emang udah streng banget. Jadi ente menghindar. Tapi apakah lewat jalur belakang aman? Enggak juga. Ketemu rival yang lain. Iya. Ketemu rival yang lain. Kampung lagi? Kampung iya, yakin itu. Kampung lagi ya, bukan sekolah. Aduh, pokoknya
jalur mana pada saat itu Litan udah nggak aman aja ente kelas 1? Iya. Maksudnya dilema juga ya Bang ya sebenarnya saya ya. Masuk di Bonser, teman musuhnya teman. Tapi kalau bokap mungkin udah paham ya, karena bus 40 yang dibawa. Nyokap gimana nih? Ente cerita gak tuh keadaan itu? Cerita ke nyokap, open lah. Soalnya nyokap tahu lah. Itu kan situ sekolah di situ. Bukannya musuh lu ya kan? Iya mah, ya kan? Terus gimana? Ya. Kesengkensi. Teman aja ya kan? Oh teman aja, biasa aja lah. Ada wasiat gak dari bokap? Begitu ente cerita. Sama bokap sih ya kan. Bokap kan emang orang lapangan nih, jadi jalur. Iya. Maksudnya gini loh, maksudnya saya kadang-kadang kalau misalnya yang sering kita nih anak pelajar sering ngejahatin supir kah atau kenek kah, maksudnya Bis lah Bang. iya. Hati tuh, wah, gue supir tuh ya kan. Kesian juga kan. Maksudnya janganlah kita, maksudnya kita udah naik armadanya. Kagak bayar lagi. Kagak bayar tuh. Ya kan? Kebetulan juga itu 41A itu Bang, supirnya itu samping persis rumah saya. Iya. Tapi mengalami kondisi pernah kayak gitu? Sering. Maksudnya Yang bawa? Enggak, maksudnya ente kalau dibantai udah nggak bisa ngejagain lah ya. Memang kalau ngebantai pernah nggak? 41A atau 40? Bantai 41A. Ingat bokap? Ya kacanya sih nggak inget kali ya. Kacanya. Sama aja dong. Cuma supirnya jangan lah ya kan. Iya. Jadi ngebayangin bokap ya? Dulu kayak mecahin kaca STM kayaknya puang. Satu sensasi yang enak aja Iya. kan. Kaca mahal loh Bang. Iya mahal sih ya. Cuma gopes dulu. Kayak gitu Bang ya, dengar suara kaca pecah kan. Sama kayak selayaknya kita lagi di dalam dibantai kaca pecah tuh nunduk. Udah lupa bokap kalau gitu ya. Dosa banget lu. Nanti supirnya jangan disakitin lah ya kan. Gitu. Karena ada tuh yang supir digantungin celurit. Dengar cerita yang dulu kan. Cerita Bang Gacoy kali. Iya. Diem lu Pir. Jangan. Nih, kelas 2 sekarang Bon. Ini kan udah jago nih. Situasi kondisi udah hafal. Kelas 2 gimana? Kelas 2. Sorry. Kelas 2 udah masuk semua nih kan Bang ya. Yang settingan saya nih kan dari jurusan mana udah pada tahu kan. Berarti punya adik kelas ya? Punya adik kelas. Kelas 2 yang berkesan saya banyak sih Bang. Yang nggak dilupain. Ini ente baru 13 tahun yang lalu loh. Masa lupa? Yang pernah saya balik siang nih. Balik pulang sekolah. Ada tetap lah sama tandemannya nih Mul nih, kelas ini juga. Ada juga anak 44 tuh si Frans Batak. Terus juga tuh anaknya tuh nggak tahu tuh hilang tuh sekarang di grup saya juga nggak ada kan. Terus si Niko sama kelas 1 nya tuh kan Bang. Naik 9A wali kota sampai Melayu. Si Mul nih bawalah gear yang gede tuh, Tiger kayaknya tuh Bang ya. Itu udah senjata paling aman, nggak ketangkep di sekolah lah ya. Iya, saya juga bawa kopel. Si Frans itu juga kalau nggak salah bawa batangan, tapi kayaknya itu batangannya batangan bukan sajam, itu kayaknya dibikin sajam. Bikin sajam. Kita lagi euforia, lagi bagus itu, lagi hahe aja dalam 53 udah naik, cuma belum jalan. Kan kita negara Melayu kan, belum jalan. Tahu-tahu itu Bang, saya juga nggak tahu itu anak mananya. Udah rame itu di depan tuh. Itu Otista? Enggak, di Melayu, masih di Melayu? Masih di terminal Melayu. Udah rame tuh, nggak tahu anak mana tuh, udah siap siaga itu kan. Nggak tahu tuh dia nggak teriak sekolah, maksudnya pasti pelajar, cuma saya nggak tahu tuh anak mana. Gitu kan. Nah tuh di situ tuh timer Melayu tuh udah pada rese tuh. Turun gitu. Oh, lu suruh turun? Suruh turun. Dari pintu udah ditonjok-tonjokin ya kan. Nah yang saya sayangin tuh nggak sempet ngambil gira tuh Simul kan. Maksudnya udah pada panik di dalam, udah pada parno, saya juga kurang paham lah ya. Cuma saya mah kopel mah di tas terus. Akhirnya dia ngasih jarak nih sepes, ya kan, buat untuk bentrokin. Kita turun. Saya mah mulai ngepetin dong, ya kan. Ngepetin, saya bilang dekat gitu kan, udah ini kan dekat. Simul cuman pakai tas doang ya kan, karena perkara gearnya itu ketinggalan. Emang orangnya suka
WA. Sibuk sendiri dia. Oh, sibuk sendiri. Parno gitu emang. Apa sih, emang udah pengen ngebet juga sih ya, tapi udah nggak muat apa gimana ngambil tugir. Nah udah saya ngebentroknya sebentar, saya nengok ke belakang kok kering Enggak. lontang. Maksudnya anak-anak nggak ada? Iya, bos tuh udah berjauh. Ente sendiri berdua? Berdua. Nah akhirnya saya lari tuh, lari yang bisa saya sama anak bang. Mencar. Mencar. Simu juga larinya mencar juga. Pokoknya saya cuman ketemu sama anak kelas 1 tuh, saya lari belok, buntu. Ih, Buntu. tapi kekejar. Tapi untungnya tuh yang pasukan itu tuh musuh tuh ngejarnya yang rame. Oh. Ngejarnya yang rame. Aman ente. Aman ente. Cuman Tapi nggak tahu anak mana ya? nggak tahu anak mana itu, masih misteri sampai sekarang saya nggak tahu anak mana. Ada yang pakai batik juga, cuma saya nggak tahu batiknya batik apa kan. Cuman saya sangat sayangkan gitu aja loh, maksudnya turun dari metro tuh kenapa kalian adik-adik ini apa maksudnya? Jangan. Ente ada kelas 3-nya? Nggak ada kayak waktu itu, nggak ada. Oh, berarti ente natar dong? Nggak natar sih, maksudnya bareng. Bareng. Zaman kita sih kayaknya natar-natar enggak ya? Nggak ada tas sistem tataran. Nggak tatar kita mah. Emang karena kelas 1-nya misah. Ini bersama aja lah kita lah, yang penting pengertian aja lah, ya kan? Pulang bareng, pergi bareng, nyari selamat. Ya selamat, ya kan? Ya kalaupun emang ada kendala di jalan, hadapin bareng-bareng. kalau saya pribadi sebisa mungkin ya jangan sampai kebantai dulu dong. Karena kan repot kalau kebantai dulu. Itu sistem yang diajarin Udin tuh. Iya, gitu emang ya. Maksudnya jangan mau kebantai, kita harus turunin dulu kak. Apa gimana? Mendingan kita ngebantai. Iya, mendingan jangan sampai dibantai dalam bis aja. Takut apa? Ya saya sangat was-was gitu kan. Soalnya kan ruang gerak sempit apa gimana. Terus bis hancur. Iya, bis hancur. Udah dari situ saya di warteg lah, nenangin diri lah supaya saya cooling down lah kan. Baru saya keluar tuh sama saat itu, langsung ke rumah mul, ternyata lagi pada ngumpul di rumah mul. Aman semuanya? Enggak, ada satu anak mesin angkatan aneh, anak gardu, saya lupa namanya, tapi sering bareng sama saya dulu dari gardu. Itu kena betak sepatunya sama mukanya rada-rada berdarah tuh. Anak mesin tuh saya lupa lagi bang namanya itu. Kejadian itu? Jadi gitu, berdarah, sepatunya lepas, tasnya lepas, bonyok-bonyok, saya lupa tuh namanya juga tuh. Di grup juga kayaknya nggak ada. Nggak ada. Iya, ini saya juga pengen silaturahmi lah ya? Silaturahmi sama dia lah. Itu doang kelas 2 yang inget? Kelas 2 ada lagi sih bang. Ya sebelumnya udah diutarain sama Tile ya. Nah, cuman saya sambung lagi nih sedikit nih. Yang pas lagi di temen lagi saya nih, si Mul nih, ya kan. Masuk itu kan sebelumnya dia pagi, ada yang Tile bilang, dia bilang kesiangan ya editnya. Oh yang dibetak topinya. Yang di bis depan sama Tile belakang. Bukan yang Grafika. Ya. Kan teman saya nih, kalau seingat saya tuh kayaknya tuh Simul tuh kepagian. Kayaknya seingat orang mana yang ketinggalan basis siangan nih kepagian. Apa dia karena diantar sama abangnya dulu tuh. Naik 300, saya nyampe tuh muka udah kusut. Kepala udah berdarah-berdarah ya kan. Iya. Bilang lu, mana Mul? Betak gua kata dia gitu, mana grafika. Cuma emang anak itu petakilan ya, selon emang berontak mungkin kena hantem kali ya, mana grafika. Pulangnya insiden balikin lah. Anak mana lu tanya gitu? Iya. Grafika gitu? Udah siang nih bang ya, mau balik nih kan, ngebalikin lah. Nyebrang semua kan, ke arah, apa tuh namanya sih bang kalau sekolah seberang tuh, kolong itu? Warung emak. Warung emak ya? Warung emak ya sebutannya kalau dulu ya? Ya situ, nungguin anak grafika kan mau nyari kan, emang katanya di PTK mana grafika. Entah pantas P4 atau 300 tuh ada pelajar. Oh yang pembajak? Iya. Saya juga sebenarnya pengen naikin juga, cuman karena udah banyak. Keduluan Tile. Kakinya panjang dia bang ya. Tile sama yang anak 2005. Iya Mae. Kakinya panjang, saya jadi nggak dapet. Saya juga pengen negara juga kan. Pembajak. Iya pengen. Jatuhnya nggak dapet anak grafika, dapet anak pembajak, nanti mau shopping. Mau shopping, ya kan? Mau shopping apa mau sekali baku hantam dikit lah gitu ke dalam kan. Akhirnya saya nggak dapet. Saya puter lah ke samping dia. Puter balik. Ada yang gini kan, dalam itu pakai topi langsung lompat saya kan. Cus, dapat. Saya pegang ini, ada yang narik. Hasil jarang saya nih. Saya lihat, 8 kelas yang narik kan. Ya. Ambil lagi dong. Enggak.
itulah yang bikin mungkin anak kampung jadi yang kampung situ pada beringas tuh ya. Oh, ente pada shopping. Bukan pada shopping. Mereka pada lihat. Enggak, saya jadi berulah tuh mecahin kaca saya di situ tuh. Dari yang sebelah sono. Di sebelah sono. Tile di dalam. Tile di dalam. Ente sebelah sono. Malah luar. Terus sensasi ya mecahin kaca. Sensasi kan, seru aja kayaknya kan. Ternyata di sana ada temen lagi pada shopping Tile ini kan. Jadi pikiran anak kampung tuh, wah nih rusuh nih. Oh, ini anak-anak Bonser emang mau ngerampok nih. Ngerampok. Nah, saya bingungnya si Tile ini kok larinya ke sono kan. Ke Pasar Renjo. Iya, saya lurus terus lah pokoknya ikutin gerombolan lah. Tahu-tahu pas balik-balik Tile udah terluka begitu, udah Udah bopak-bopak. Kenapa? Terus hasil jaraan mana ya? Agak ada. Iya. Saya pikir dapat apa kan? Topi lah, bagus-bagus HP ya kan? Iya. Anak pembajak bagus-bagus barangnya. Ya, Mas ya maaf ya Mas ya, bukan saya pribadi mau ngerampok atau jiwanya gitu, emang mungkin keadaan lagi Bang ya. Karena emang udah nyari grafika panas kagak dapet. Gitu. Lewat pembajak. Bajak. Ya shopping ya kan. Oh, berarti ada juga kejadian itu. Ada banget. Berarti all base tuh? Apa all basis yang depan doang? Rame Bang, rame. Apanya nih? Yang all base berarti jatuhnya yang? Iya, all base. Kitanya Bonser rame. All base. Pulang dari situ sempat pulang nih, udah nih saya, Tile, Mul sama Maes, Cina lah ada. Sempat kelas juga tuh di Polonia. Israel Advent. Berarti Polonia belakang dong? Iya, udah naik 53 nih kita nih. Oh. Kelas juga Nurnin, cuman nggak jadi bentrok lah, biasa aja. Israel Advent. Advent kayaknya sih, bukan Sin Joseph, bukan Sin Joseph. Pada saat zaman ente Santo Yosef masih banyak? Banyak banget, banyak. Banyak ya? Banyak. Tapi saya mah ibarat kata Sin Joseph kelas 1 sampai kelas 3 saya kenal semua. Saya kenal semua. Tapi nggak pernah ketemu di jalur? Ketemu di jalur paling kalau sore ya udah dada-dada biasa aja. Saudara semua. Semua. Kalau pagi juga kita kadang-kadang jalan nih habis dari 17 pagi kan. Paling dia begini-begini aja kan. Balik. Israel nih gitu. Aman dah. Berarti di tahun ente hampir nggak pernah bentrok sama Israel. Nggak pernah bentrok. Bentrok Bang. Dah. Bentrok kelas 2. Tapi di kondisi itu ada ente nggak? Ada. Di kelas 2. Nah, gimana ceritanya tuh? Sama satu kampung tadi sama Maya Sari nih. Sekarang sama anak kampung sawah. Nih, di kelas 2 nih kita kan balik praktek kan sore tuh. Saya kelas 2, berikutnya sore sama Mul juga nih, anak budaya Santo Agustinus Matraman kan. Cuman saya kenal sama orang itu, saya kenal lah. Kita jalan nih dari keluar rel tuh, berhentinya mobilnya mau naik 9 tuh pas dibelokan. Ternyata dari 9A sana, wih budaya udah miring. 9A seberang. 9A seberang udah miring. Langsung budaya teriak 119 gini kan, mutak balik dia udah nyebar ya kan. Saya mah selalu aja kan. Dia bilang, saya mah gini-gini aja kan, 3 udah. Tapi ada aja sih Bang yang maksudnya pertempuran belum dimulai udah ada yang pada murah, ada-adian gitu. Oh, pada buyar. Pada buyar, maksudnya ngapain orang belum mulai gak? Belum mulai ya kan, santai aja dulu. Tahu-tahu yang di belakang cek suah gitu kan anak budayanya. Tos ya kan sama saya. Swell gitu. Oh, nggak jadi. Selalu aja sih men, namanya ada lah teman. Sorry, gua nggak ngeliat. Sorry. Iya, sorry. Akhirnya dia jalan aja lagi. Selalu begitu ya. Cuman dengar berita juga besokannya ribut. Nggak ada ente. Nggak ada ente ribut. Terus nih kawan aneh nih si Mul ini emang udah Bon, lu pulangnya langsung sono. Emang udah gondok tuh Mul tuh, pengen ributin dia. Budaya itu terjadilah juga. Dan itu ada yang kena temen aneh, kelasan juga. Kena batu. Kena batu ribut. Itu Mul sih ributnya emang dia merasa puas di situ. Karena berhasil dapetin anak budaya tuh, dapet mungkin lah anak budaya penas lah. Dicoret-coret. Dibalokin doang kita mah. Kirain coret-coret. Nggak bawa soalnya. Balokin. Pokoknya kalau sama Israel ada aneh aman lah ya, nggak ada ente baru. Nggak ada aneh ya, bentrokin juga. Dilema juga tuh ente. Juga. Ya, gimana sih Bang ya? Temen. Ya saya sih sebenarnya jiwanya juga kalau kenal ya mau gimana kan? Sama-sama bawa bendera lagi. Bawa bendera lagi. Bonser budaya. Di kampungan juga ketemu. Ntar ada acara-acara pesta nih orang Flores. Ketemu juga. Cuman tetap mereka pakai alma mater
Israel saya mah bonsai ya kan? Beda sendiri ya. Beda sendiri ya kan. Jadi ini budaya biar nggak salah paham, Budaya. bukan pelabuhan. Ada budaya di daerah Matraman ya. Ini untuk yang nonton nih, Omen, Barnas, Valen. Iya, Valen udah messenger. Iya. Makanya Valen 2005 kan, 2000. Waktunya belum ketemu Valen, nanti Iya. kita collab lah cerita anak sama budaya, sama anak Senjos. Nggak pernah jadi nih. Jadi Bang Koko. Bang Koko, kita silaturahmi ke Kampung Sawah nih. Dekat dari sini. Kita atur lagi waktunya. Di kelas 3 Bang, di kelas 3. Kelas 2 lagi nih Bang. Oh, ada cerita di kelas 2. Kelas 2 lagi. Ente nggak pernah lupa ya? Nggak lupa ya? 13 tahun baru. Tahun seru aja sih. Oh, ingatnya yang seru-seru. Seru. Kelas 2 nih lagi ulangan semester. Oh, jatuhnya udah semester Iya, ya? ulangan semester. Ini saya balik nih naik 53 nih kan. Naik 53 balik. Cuman seingat saya anak litannya tuh kayaknya Mul sama Tile itu nggak ada. Saya tuh adanya saya, terus anak litan cewek tuh Sumirati namanya. Agni Pego juga teman Tile, teman SMP Tile. Terus ada tamu nih, anak Perumpung, anak Pulau Gadung. Kita sih nggak banyak Bang, kayaknya berapa orang gitu ya. Itu pokoknya anak tamu itu dibawa sama Sumirati, mau main entah kemana lah. Sumirati anak mana? Anak litan. Oh, anak Litan. Anak alumni Pego, teman Tile, teman SMP Tile. Kita naik 53 turun kan naik tuh. Nyebrang, ada bajak ya kan. Bajaknya dikit, 5 orang. Bajak di Tukang buah Trans Salim. Oh, di Tan Salim. Kayaknya anak-anak Halim tuh. Ini dia saya nyebrang di santai aja kan. Wah, pas banget. Temen saya sayangnya kagak bawa BR. sesuatu lagi lah. Gak mesti biar sesuatu lah pokoknya Bang, nggak bawa apa kayak gitu kan. Saya nggak bawa. Bajak lo ya langsung gitu aja kan. Ente gituin? Iya. Kelotokan juga ternyata. Wih. Bajak gua emang apa? Berapa orang dia lari tuh? 2 orang. Sisa berapa? 3 orang, 4 orang kah? Saya ada apa tuh namanya tuh peti yang buat buah itu. Langsung dia begini, langsung saya hantam seadanya ya kan. Biar aja. Jatuh. Masih bisa lari, saya udak. Maksudnya saya nggak bawa tali temali apa kopel gitu nggak bawa. Maksudnya kan Pakai balok tukang buah tuh. iya, maksudnya ya. Itu maaf ya, palet itu. palet. Ya maaf ya anak bajak ya. Saat itu bukannya mau nyakitin atau gimana. Ya kan. Dendam. Dendam sih pastilah namanya jiwa muda. Dan saya juga pernah Daripada ente dibantai, ente bantai duluan dah. diperlakukan seperti itu ya. Koprok aja tuh pakai peti, cuman masih bisa lari lagi saya. Larinya kenceng lagi. Larinya mana ke terowongan? Larinya ke arah PGC lurus terus dia. Oh, malah ke sono. Sono. Ente dari terowongan? Enggak, ini dari 53. Dari 53 turun. Condet itu. Udah. Besokannya nih giliran Tile nih sama Mul nih yang rame ini angkatan saya nih. Pure Lita nih. Dia yang kebales. Ributin lagi besok nih aja mau ngebales tuh. Oh, bajaknya? Mau bales. Pas banget ketemu yang litannya yang ngeri-ngeri nih ya kan. Tile, Mul, Satria ya kan. Ente ada? Nggak ada. Ini nggak ada, pas nggak adaan itu. Tapi dari kejadian itu ente belum sempet cerita ke Tile? Ceritanya ke Mul doang. Oh. Mul doang. Nah dari cerita Tile sih dia bilang ngeributin, ngetosin, ngenain juga ya kan. Kebetulan yang di one by one sama Tile ini Cesan ini anak Mesari tuh. Iya, jadi kita lompat setelah itu Tile main ke kampungan saya ini Mesari. Ketemu dia? Ketemu dia. Dibisikin nih Bang. Rek itu kayak yang dulu gua petin di Ramayana tuh Cilitan. Ya emang itu orangnya. Ketemu di main tempat ente? Ya, cuman kan Tile orangnya dia bergaulnya bagus lah. Ya bisa berdiri di semua area tempat ya. Iya. Jadi saya bawa nongkrong di kampung sawah, berhadapan dengan orang-orang timur, ya oke. Nah, ya mungkin pada zaman itu kita ya biasa lah Bang ya, segala macam rupa. Ngikutin lah ya. Tile saya pikir, wah dia ini maksudnya, oh doyan juga dia minum ternyata kan. Doyan juga dia minum. Karena di ente lingkungan Polres udah kayak kopi ya minumnya. Kayak kopi. Mungkin, wajib ya. Mungkin nanti kita kalau misalnya collab juga disediain juga kali Bang, bisa jadi. Makanya kalau sama Tile lah, saya lah maksudnya. Banyak kenangan lah ya. Banyak kenangan. Tile sama Mul terutama. Iya, Tile sama Mul maupun di dalam sekolah ataupun di luar sekolah saya sama Tile banyak kenangan masih sampai sekarang juga masih
bersua lah, masih bareng lah. Dan saya juga heran nggak tahu kenapa sekarang jadi tetanggaan gitu. Dia nggak ngomong sebelumnya, tahu-tahu tinggal di sini. Tinggal di sini. Udah muncul-muncul ke rumah saya ya kan? Iya. Aduh. Ngapain deket-deket gue lagi sih? Begitupun sebaliknya juga saya diundang ke tempatnya dulu muda ya, masih zamannya hura-hura main ke tempatnya. Tile itu diambil juga kita nongkrong bareng. Ngomong-ngomong ente udah married belum sih? Saya belum laku. Biang lala ya? Bujang lapuk pengumpul harta? Enggak juga cuma. Nah, sekarang ke kelas 3, Bon. Nggak ingat? Ya, kelas 3 sih saya kayaknya Bang ya, kelas 3 tuh yang saya ingat sih sepertinya intensitas saya di jalur kayaknya udah ngerem. Ngeremnya sih udah ya dibilang habis sih ya, udah mulai barang-barang juga sih, udah mulai bareng naik motor, saya diboncengin. Mul juga udah mulai bawa motor. Terus saya juga ada teman saya. Pengen lulus aman lah ya? Lulus aman. Kelas 3 sih saya kayaknya udah lurus-lurus aja sih Bang. Lurus-lurus aja sih ingat saya sih. Ente kan punya kelas 2. Ente latar gak? Bukan urusan ente? Padahal kalau saya nih, saya Tile ini sama Mul nih emang udah lurus aja. Lurus. Nggak mikirin natar juga? Palingan kita dengar laporan aja nih di kelas 1, kelas 2. Gue dibantai, gue ini. Yang bawa siapa paginya gitu kan, maksud gitu. Si Anu, si ini. Ntar saya kontak sama Tile, mau gimana nih? Masih baru ntar kita basis gitu. Tile juga udah mulai kadang-kadang sih. Bawa motor juga, dia punya motor juga. Tile, Mul juga udah bawa motor gitu. Itu zaman ente motor udah bisa kredit ya? Kalau saya pribadi sih belum bisa ya. Iya, maksudnya kalau zaman ini kan motor emang cash dulu, iya. Astrea Grand, Astrea Legenda tuh harga 4 juta, 5 juta. Kagak ada sistem kredit dulu, jadi beli motor susah. Zaman itu udah mulai kredit ya. Motormu juga udah boleh bawa motor. Dia juga kadang-kadang kalau tidak mas kadang-kadang. Dia mah jiwanya masih basis, dia bawa basis. Makanya sampai sekarang masih diapal aja dia. Berarti kelas 3 udah ngerem dan kenangannya udah nggak ada ya? Udah. Seingat saya sih saya jarang yang chaos lah. Jarang yang seru lah di kelas 3 saya. Jarang seru. Udah lurus aja udah. Tapi nongkrong di warteg tetap belakangnya. Underground. Oh yoi pasti. Masih bareng-bareng sama anak yang lain. Nah, ini tahun ente kan tadi cerita ada cewek nih. Banyak gak di tahun ente cewek? Banyak. Berarti ente ada kisah romantis? Masih nggak laku juga? Enggak, saya sih waktu STM pikirnya nggak sama sekali nggak ke cewek sih, pikirnya tempur aja sih di jalur aja. Berarti sampai sekarang ya? Sampai sekarang sama ya, cewek? Naksir sama adik kelas dulu ada lah. Cuman nggak berani lah saya. Nggak berani ya? Biasa aja lah. Cupu lah sama cewek ya? Cupu. Kalem-kalem aja sih. Terus, kalau kisah lucu yang paling ente inget? Ada. Sebenarnya sih bukan ke diri saya, cuma saya ngelihat. Nah, ini lucu banget tuh Bang tuh. Gimana? Ini lagi-lagi teman saya Tile nih. Balik lagi Tile. Dia itu kan gestur tubuh tinggi panjang, kaki kayak jerapah gitu kan, panjang dia kan. Ribut lah di CB nih, ya kan. Ini kelas 2 kalau nggak salah Bang ya. Ribut di CB, kita udah ketawa-ketawa aja kan. Saya udah teriak-teriak aja kan. Bonser 3 turunin di jalur itu udah. Wah, ada. Ini jalur yang mau masuk Wika, masuk udah muter-muterin tali temali aja kan, udah kayak suara airport gitu kan. Lu udah kayak cowboy lu. Iya. Mental dah tuh, kita udah bubar lah, udah menang bubar. Apa ada polisi apa gimana? Tele ini lari ke tengah, dijatuh nabrak 06A, saya bingungnya. Hah? Jatuh dia. Enggak ada apa-apaan padahal. Entah nabrak apa ditabrak dia tuh 06A. Meleng lah, makanya. Ini orang gimana nih, kaki panjang cuma bisa jatuh nih. Terus mau tolongin cuman bisa lari, kagak ada yang dikejar kan, bukan dikejar kampungan, akhirnya berdiri sendiri. Cuman saya lucu aja gitu. Sering banget jatuh itu anak tuh, maksudnya kaki panjang kayak jerapah, orang yang tinggi lari kok pelan aja. Keseimbangannya nggak ada kali. Mungkin ya. Kalau sama yang kecil-kecil kayak saya gitu kan, dulu saya kurus, kecil lah, hitam lah gitu kan. Cuman lari mah, gesit lah ya. Yang terakhir nih, pertanyaan. 3 tahun di jalur, ente lulus ya? Ada ijazah ya? Lulus. Alhamdulillah. Yang paling ente seselin lah di jalur, yang sampai sekarang nggak pernah lupa. Seselin di jalur, ya palingan apa ya Bang ya, kalau saya seselin sih, maksudnya kita tawuran tuh ngapain gitu ya, maksudnya sampai ada kejadian yang ente banget menyesal nih. Ya maksudnya saya nyesel tuh, maksudnya saya kalau misalnya gregetan, maksudnya emosi, maksudnya saya tuh pengen sampai
bener-bener jatuh sampai bener-bener maksudnya sampai burak-burak sampai pengen puas banget gitu lah Pada saat itu. pada saat itu. Cuman kalau saya pikir lagi ya ngapain gitu, saya kan juga ngeri juga kan, apa nanti karma ke diri saya, apa nanti ke adik saya karma, ternyata benar karma ke adik saya. Oh gitu, Iya. langsung dibayar tuh. Adik Apa saya- sekian tahun? sekian tahun adik saya STM, STM mana? Tubun lagi. Waduh, Tubun. Tubun cuma 3 bulan bang. di ente ribut di Perumpung sama Bonser? sama Bonser, sama bom Karl itu. Oh, aliansi bom. Oh, zaman ade ente udah bongkar ya? Adik aneh itu mungkin kalau nggak dia nangis, palanya pecah kali itu ya, pakai besi bolongan itu ya. Itu 2000 berapa tuh? Aduh, 2000 berapa ya bang ya? 2015-16 kayaknya. Iya. Ini tulang di sini ada 2. Ini patah dua-duanya. Ini. Adik aneh Tubun, itu 3 bulan doang. Sekolah di Tubun. Setelah itu pindah. Perawatannya lama tuh ya? Itu dia diurut di mana? Cilangsi itu yang masjid hijau tuh yang gede. Di situ pengobatan alternatif. Iya betul. Nah, di situ pengobatan alternatif. Ya emang. Itu kata dia ceritanya gimana sampai... Jadi dia tuh diimbat dari samping sama anak kampungan di Perumpung. Tapi anak Bonser? Nggak tahu anak mana, kayak anak kampungan sih bang ceritanya. Dihantam, mau dihantam mukanya, palanya dia nangis begini, doang aja. Sampai Pangkalan Jati dia bilang kok nggak ada rasa ya kan, pas dididirin buat Wah, kagak bernyawa, kagak ada ini, mati. Iya. Aduh. Saya lagi kerja, Langsung berasa dong tuh ente. saya lagi kerja ditelepon sama bokap, coba tuh lu lihat dulu adek lu tuh, kenapa? Dia bilang katanya ditabrak motor. Saya cross check dong, tas lu mana? Nggak mau masih buka suara, tabrak motor bersih-bersih aja nih seragamnya. Saya tanya temennya, diem juga. Coba Pak Mak keluar dulu, saya mau ngobrol 4 mata nih sama adik. Gue juga STM, lu kenapa? Baru dia cerita, gue dibantai di Perumpung katanya, diembat di samping mana kampung. Mati gue. Tapi nggak, karma itu ada. Karma itu ada. Berarti langsung alternatif ya? Alternatif, ya puji Tuhan alhamdulillah, umur adek masih muda, tulang juga masih bagus lah bang ya. Oh bisa bayar lagi. Bisa bayar lagi. Tapi prosesnya lama. Selama seminggu. Setelah itu dia minta pindah. Minta pindah perkaranya kata dia, maaf nih anak Tubun ya, ya zamannya adik saya itu katanya 2015, 2016. katanya kurang kompak anak Tubun. Dia bilang, lu niat sekolah apa mau tawuran sih? Oh, ente malah gituin. Emang ternyata adik saya lebih gila juga ternyata. Oh. Dia tuh tawuran kayaknya tuh. Dia bilang dia minta pindah, nggak mau di situ. Pindahlah kemana? Santo Yosef Israel. Ya, lebih edan lagi. Gokil lagi. Pindahnya ke Santo Yosef. Santo Yosef. Berarti emang niatnya tawuran. Emang ada tawuran, adik saya emang gokil juga. Tapi lulus Santo Yosef kan? lulus. Tapi mundur setahun ya? Nggak mundur setahun langsung. Langsung pindah. Karena sama si kelas 1. Langsung ke 1, betul. Itu baru 3 bulan Tubun bang. Baru 3 bulan udah. Itu dari Kampung Sawah ke Tubun lumayan loh. Naik 45 dia, basisnya 454. Sering class dicerita sama saya, sama anak Bonser sering class. Bonser 2, Bonser 3. Bonser 3. Ya emang sudah dari tahun 90-an ya kan? Makanya saya masuk. Kok tahu ente ada ente di Tubun, ente kan hampir sama semua tuh. Saya mau masukin dia di Bonser lah gitu kan. Name-nya nggak nyampe. Name nggak nyampe. Masuk Tubun, saya lihat Tubun sih pada waktu itu emang udah bagus sih bang ya, peralatan prakteknya. Cuman guru-gurunya tetap dari zaman dulu. Dari anak Bonser juga ada gurunya nggak jadi. Ternyata 3 bulan kejadian kayak gitu. 3 bulan baru saya bilang, 3 bulan udah begini nih. Nggak jelas nih saya bilang. Dia bilang anaknya nggak kompak lah. Udah sekolah mau tawuran sih, saya bilang gitu. Akhirnya minta pindah masuk Santo Yosef. Nah, orang tua juga mungkin udah capek kali ya. Terserah udah. Udah. Yang penting lu punya ijazah. Biasa. Santo Yosef juga jarang pulang dia kan. Aduh, capek dah pokoknya. Ya, cerita beda nih dari Bang Ambon. Orang Kampung Sawah tapi di Bonser. Orang Mayasari tapi di Bonser. Karena situasi dan kondisi mengharuskan dia harus masuk negeri dengan biaya yang ringan. Pada saat itu masih bayaran bang ya? Nggak kayak DNT kan udah KJP nih. Iya KJP. Saya juga masih nyimpan tuh SPP dari kelas 1 kelas 2 kelas 3. Warnanya kelas 1 biru, warna merah, warna hijau. Nyimpan di rumah. Bayarannya berapa tahun itu? Aduh, berapa
berapa ya? Lupa saya Bang, cuma masih nyimpan itu nggak saya buka-buka lagi. Soalnya Bang saya ini apa ya, saya ngerasa nyesel juga sih ya, apa penyesalan saya juga waktu sekolah nih khususnya kelas 2. Saya itu hampir-hampir nggak naik gitu saya kelas 2 sebenarnya. Saya nggak naik ya bukan dari kayak segi akademisnya saya kurang mampu atau nggak bisa saya mah. Cuman karena mungkin attitude saya, sikap saya kurang baik dulu. Dan itu juga saya sering ya salah sama orang tua kali ya, maksudnya uang SPP saya belokin. Buat poya-poya. Iya. Karena ente nyarinya makanya shopping ya. Ngebalasnya. Iya, tapi saya juga lulus tuh. Sama Bang. Sering saya belokin. Bandel saya. Ngebalasnya shopping dapat. Sering terlambat, Bang, aduh. Tapi naik juga sih, dibantu sama wali kelas. Ngegantinya harus susah tuh Bang. Ngegantinya saya lulus belum dapat jasa tuh Bang. Enggak, ngeganti duit bayaran nyarinya susah. Saya yang bayar akhirnya saya tebus sendiri. Iya, nyarinya susah. Iya susah, iya. Harus ngelakain orang dulu. Ente nyesel banget tuh Bang ya? Nyesel banget itu. Ngapain saya orang tuanya susah-susah saya pakai. Tapi saya akhirnya tanggung jawab, saya udah kerja, saya ambil tuh jasa. Pakai hasil saya kerja. Oh, berarti sempat nginep ijazahnya? Nginep, saya nginep. Oh. Nginep saya jasa. Lama? Lama juga. Berarti ente megang legalisirnya doang? Legalisir, banyak saya legalisir itu saya minta. Akhirnya saya kerja, di kerjaan itu dibutuhkan ijazah, saya ke sekolahan, saya tebus. Ya, ini salah satu, sorry Bang, ini nyambung ke Bonser 2 nih. Saya 2010 ke Bonser 2 nih, yang di Pondok Bambu. Itu kan dimulai lulusan tahun 2006. 2006 sampai sekarang ya, angkatan corona. Ternyata di 2010 dan kemarin terakhir kita ke sono, sedih banget nih ya ceritanya. Itu sampai sekarang masih sekarung tuh jasa. Berarti betul ya. Ya, saya juga Bang waktu saya mau ambil itu jasa, itu di kelasan saya nih, itu masih ada. Untungnya tuh saya masih kenal sama guru olahraga yang gemuk, Bu Niken lah ya. Bu Niken. Dia ingat saya. Dia kenal. Oh, jadi Mas Mario, kerja di mana? Saya dibilang gitu kan. Kerja di ini Bu. Ada apa? Mau ngambil jasa? Ayo. Emang Bu Niken akrab kenal, saya kenal. Emang karena saya itu kan dulu lah. Maksudnya gini, itu sekolah udah baik ya ngasih legalisir ijazah. Udah kerja di swasta, udah kerja di negeri, udah posisi kerjanya enak, udah udah ngerasain gajian berapa kali. Ambil tuh ijazah, utang yang mungkin 1, 2, 3, 5 juta, mungkin paling gede 5 juta lah yakin saya. Beli motor baru bisa loh, NMAX 25 juta bisa. Itu udah kerja di mana-mana nih. Contoh nih abang ini nih. Udah kerja, pengen punya ijazah dia. Kalau udah baik, udah ngeluarin legalisir asli. Ya untuk yang masih ada ijazahnya. Karena aneh nggak sendiri di Bonser 2, itu sekarung. Ya perlahan-perlahan, alhamdulillah kita ketemu kopi darat, kita ingetin, ketemu kopi darat, kita ingetin. Ya berkurang, cuman yang masih ada, tolong tebus lah. Karena suatu hari mungkin yang PNS untuk kenaikan jadi PNS perlu, untuk yang swasta untuk kuliah, untuk kenaikan jabatan perlu. Jangan megang legalisirnya doang, tapi punya mobil, punya motor, punya rumah, itu ijazah gak ditebus. Ya makasih diingetin nih Bon, untuk teman-teman yang ijazahnya ketahan, terutama dari angkatannya Bang Ambon nih, sampai sekarang, ya sekolah tetap butuh operasional lah. Betul. Untuk operasional, untuk sekolah itu terus tetap ada. Apalagi Bonser 3 bentuknya udah kayak apartemen sekarang Bang. Terus, ya apartemen, bukan sekolah. Terus Bonser 2 juga masih ada dibandingin PG yang lain. Ya saling ingetin lah, tebus ijazah walaupun saya terus terang ijazah saya 22 pelajaran, 7-nya cuma 3, yang lain 6 Bang, 5-nya 1. Tapi alhamdulillah ijazah asli itu masih ada. Ya kasihan dengan kondisi guru-guru dan operasional sekolah.
kali lagi saya ingetin, tebus ijazah, punya duit, jangan mentingin banda dulu. Itu doang dah. Bantu pihak sekolah untuk punya ijazah kayak Bang Ambon ini. Makasih diingetin Bang, kalau ngomong ijazah. Ya, yang terakhir nih, pesan-pesan Bang buat teman-teman rival yang mungkin ente sakitin atau mungkin untuk teman-teman rival yang dulu pernah kita bersua di jalur, pernah baku pukul, baku hantam di jalur ya. Mungkin itu karena masih gelora jiwa muda aja ya. Itu juga mungkin karena emang keadaan lagi di jalur kita seperti itu. Cuman kalau dipikir-pikir lagi kita udah seperti ini gitu kan, dan untuk yang nanti apa yang sekarang ini sekolah nih STM nih, janganlah kayak begitulah, nggak usah lah, udah nggak ada artinya lagi. Apalagi sekarang kan udah sekolah dibayarin, kalian bisa ongkos dikasih KJP, ngambil kendaraan seperti motor gampang, busway pun ada, online pun lengkap, semua ada. Pergunakan aja lah sebaik mungkin itu. Dan mobil-mobil yang dulu kita sebagai armada untuk di jalan yang untuk armada perang udah nggak ada ya, kita gunain yang positif-positif aja lah Bang lah. Sekolah benar, biar nanti kedepannya lancar, sukses. Nanti ngerasain deh ketika gimana nanti udah umur segini ngerasain deh. Kalau dari saya. Untuk adik kelas dan untuk rival yang di jalur ya Bang. Ya, makasih nih Bang Mario atas nostalgia yang ceritanya unik dan beda. Nanti kita rencananya dari rival-rival teman-temannya Bang Ambon nih bakal direferensiin untuk saling berbesar hati untuk sama-sama memaafkan. Dan buat channel ini insya Allah selalu menebarkan perdamaian untuk di zaman pandemi corona ini. Ya, sekian Bonsai Channel selalu tebarkan virus perdamaian. Salam stop tawuran pelajar. Salam hitam, merah hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai ketemu di narasumber yang lainnya. Regional Bekasi Selatan, tebarkan virus perdamaian. Stop tawuran pelajar.